Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kuliah kali ini kita akan menyambung materi pembahasan tentang parasitologi. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang parasit-parasit cacing. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari tentang parasit protozoa. Ya, ada beberapa kelompok dalam protozoa ini. Ya, salah satunya adalah flagellata. Nanti yang berikutnya kita akan membahas kelompok protozoa yang lain ya. Jadi ini yang sudah kita pelajari dan akan pelajari ke depan ya. Parasitologi ini yang akan kita pelajari adalah dari kelompok protozoa, kemudian dari kelompok metazoa ya. Dari kelompok metazoa atau hewan yang bersel banyak, ini kita sudah mempelajari parasit cacing, diantaranya ada Platyhelminthes atau cacing pipih dan Nemathelminthes atau cacing benang ya. Platyhelminthes kita sudah pelajari sebelumnya, terdiri dari trematoda atau cacing daun dan cestoda atau cacing pita ya. Nah, kemudian untuk kali ini kita akan mempelajari parasit protozoa, dan yang akan kita bahas pada kuliah kali ini adalah protozoa dari golongan Sarcodina atau amuba, kemudian dari golongan Mastigopora atau flagellata, dan dari golongan Ciliata. Ya, untuk sporozoa nanti akan ada pembahasan tersendiri. Baik, kita masuk ke kelompok Mastigopora atau nama lainnya adalah flagellata. Protozoa ini merupakan kelompok protozoa yang memiliki cambuk atau flagel. Kemudian terdiri dari dua golongan. Yang pertama adalah Flagellata Tractus digestivus dan Tractus urogenital. Dari namanya kita sudah bisa membaca ya bahwa flagellata ini hidup di dalam saluran pencernaan dan di dalam saluran urogenital atau saluran kemih. Kemudian yang kedua adalah Flagellata darah dan jaringan, di mana flagellata tersebut hidup di dalam darah dan juga jaringan. Kita lihat untuk Flagellata Tractus digestivus dan urinari. Contoh spesies patogen adalah Giardia lamblia atau Lamblia intestinalis, dan juga ada dari genus Trichomonas. Trichomonas ini ada Trichomonas tenax, Trichomonas hominis, dan Trichomonas vaginalis ya. Nah, untuk Trichomonas tenax dan Trichomonas hominis ini hidup di dalam Tractus digestivus ya, di saluran di rongga mulut dan juga di rongga usus halus. Ya, untuk Trichomonas tenax dan Trichomonas hominis Ibu tidak akan terlalu banyak membahas ya. Yang lebih banyak menimbulkan kasus ya, yang lebih patogen itu adalah yang Trichomonas vaginalis. Jadi nanti pembahasan akan lebih fokus pada Trichomonas vaginalis. Dan satu lagi tadi Giardia lamblia, yang ini merupakan parasit yang hidup di dalam Tractus digestivus ya. Baik, kemudian untuk Flagellata darah dan jaringan, contoh spesiesnya adalah Leishmania. Dari genus Leishmania, contoh spesiesnya adalah Leishmania donovani, Leishmania tropica, dan Leishmania brasiliensis. Kemudian dari genus Trypanosoma, yaitu ada Trypanosoma rhodesiens dan Trypanosoma gambiens ya. Baik Leishmania maupun Trypanosoma ini merupakan flagellata parasit yang hidup di darah dan jaringan dan menimbulkan penyakit yang cukup serius ya. Tetapi kita bersyukur karena di Indonesia penyakit-penyakit ini tidak dijumpai ya. Lebih umum dijumpai itu di kawasan benua Afrika. Nah, oleh karena itu dalam pembahasan kita kali ini tentang flagellata, Ibu juga tidak akan terlalu banyak membahas tentang Leishmania dan Trypanosoma. Jadi kita lebih fokus pada kasus-kasus penyakit akibat parasit flagellata yang memang banyak dijumpai di masyarakat Indonesia gitu ya. Baik, kita lihat untuk Flagellata Tractus digestivus dan urinari. Contoh yang pertama adalah Giardia lamblia ya. Tadi sudah disampaikan bahwa Giardia lamblia itu merupakan parasit yang hidup di Tractus digestivus. Hospes alaminya adalah manusia. Nama penyakitnya adalah giardiasis ya, sesuai dengan nama spesies penyebab penyakitnya. Giardia lamblia ini hidup kosmopolit ya. Jadi kita banyak menjumpai kasus-kasus penyakit ini di banyak lingkungan gitu ya. Kemudian morfologi dan daur hidupnya,
ada fase trofozoid atau stadium trofozoid dan stadium kista. Jadi berbeda dengan parasit cacing yang kita sudah bahas di beberapa pertemuan yang sebelumnya. Kalau di parasit cacing kita banyak menjumpai istilah telur, kemudian larva, kemudian cacing dewasa ya. Tapi kalau pada protozoa istilah-istilahnya adalah trofozoid dan kista gitu. Ini adalah morfologi dari Giardia lamblia, jadi bentuknya seperti buah pir gitu ya, kecil tapi seperti buah pir bentuknya. Ukurannya sekitar 12 hingga 15 mikrometer. Kemudian di sini ada karyosom, lalu ada nukleus, kemudian dia juga memiliki sucking disk ya. Kemudian memiliki parabasal body, memiliki beberapa flagella, kemudian memiliki aksostil. Ya, kemudian ini adalah fase kistanya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah bentuk tropozoid, sementara yang sebelah kanan ini adalah bentuk kistanya gitu ya. Kalau kita lihat bentuknya ini lucu gitu ya, seperti layang-layang ada matanya gitu, tapi ini adalah sebenarnya bentuk dari parasit Giardia lamblia. Nah, ini gambar lain dari Giardia lamblia seperti ini. Ya, jadi dia memiliki flagella anterior, memiliki flagella posterior, memiliki flagella ventral, memiliki flagella caudal ya. Jadi memang dia memiliki banyak flagella ya, sesuai dengan nama kelompoknya adalah flagellata. Nah, ini adalah penampakan dari Giardia lamblia di bawah mikroskop. Ya, jadi ditemukan bahwa Giardia lamblia ini banyak menempel di permukaan mukosa usus gitu ya, sehingga dia juga memiliki sucking disk ya, sehingga dia juga bisa menyerap entah sari-sari makanan ataupun juga mungkin darah juga seperti itu ya. Nah, ini adalah siklus hidup dari Giardia lamblia. Jadi kita lihat ya, mulai dari feses. Jadi ini merupakan rute infeksi oral fekal, di mana infeksi masuk melalui rongga mulut, kemudian ditransmisikan melalui feses gitu ya. Nah, ini feses ini mengandung stadium kista ataupun juga stadium tropozoid ya. Biasanya kalau tropozoid banyak ditemukan di tinja atau feses yang encer. Sedangkan kalau yang kista banyak ditemukan di feses yang padat, tapi tidak menutup kemungkinan baik pada feses cair ataupun pada feses yang padat itu kita bisa menemukan baik stadium kista maupun stadium tropozoid. Untuk tropozoid ini dia tidak bertahan lama ya di lingkungan luar gitu, tapi yang stadium kista dia cukup bisa bertahan lama di lingkungan luar, dan ini bisa mengkontaminasi air ya. Jadi memang terutama pada masyarakat yang masih buang air besar di air ya, di sungai misalnya. Kemudian air tersebut digunakan untuk menyiram tanaman ya, tanaman sayur-sayuran, buah-buahan di kebun, ataupun bahkan juga mungkin digunakan sebagai air minum tanpa proses yang dimasak dengan baik misalnya. Kemudian juga sayuran dan buah-buahan yang tidak dicuci dengan bersih begitu. Nah, ini sangat memungkinkan bisa termakan oleh manusia. Nah, ketika dia termakan, maka dia akan hidup di rongga usus ini ya, menempel di mukosa usus. Nah, kemudian nanti akan keluar bersama dengan feses gitu. Patologi dan gejala klinis dari Giardia lamblia. Jadi batil isap dari Giardia lamblia melekat pada mukosa duodenum dan yeyunum ya, pada usus 12 jari dan usus halus. Tidak selalu menimbulkan gejala. Gejala ringan berupa iritasi mukosa usus. Kemudian bisa juga terjadi lesi di mana filus menjadi lebih pendek ya, fili-fili pada usus tersebut menjadi lebih pendek. Kemudian peradangan pada kripta dan lamina propria seperti pada malabsorpsi. Lalu bisa juga terjadi diare dan gangguan absorpsi lemak. Kemudian gangguan absorpsi karoten, folat dan vitamin B12. Lalu terjadi sindrom malabsorpsi seperti perut kembung, lalu rongga abdomen atau perutnya membesar, tegang, kemudian merasa mual, anoreksia, ya tidak nafsu makan, kemudian fesesnya banyak dan berbau busuk, kemudian terjadi penurunan berat badan. Kelainan usus bersifat reversibel, jadi kelainan usus itu jika diobati maka bisa kembali pulih lagi ususnya ya, artinya dapat kembali pulih atau reversibel. Untuk diagnosis, jadi untuk diagnosis
Ini gejala klinis dari giardiasis tidak khas karena banyak kita jumpai juga pada kasus-kasus diare yang lain gitu ya. Kemudian ditemukan tropozoid Giardia lamblia dalam tinja encer dan cairan duodenum. Jadi bisa dipastikan terinfeksi Giardia lamblia jika memang diperiksa dalam tinja encernya atau cairan duodenum itu ditemukan tropozoid dari Giardia lamblia. Atau selain ditemukannya tropozoid dalam tinja encer, juga bisa ditemukan bentuk kista di dalam feses padat. Tropozoid dan kista diwarnai dengan pewarna iodin atau trikrom sehingga bisa dilihat di bawah mikroskop. Untuk pengobatannya Giardia lamblia ini digunakan metronidazole ya. Untuk mengobati giardiasis digunakan metronidazole untuk dosis dewasa 3 kali 250 mg selama 7 hari, sementara untuk anak-anak disesuaikan dengan umurnya. Jadi nanti akan kita jumpai untuk beberapa parasit protozoa itu metronidazole banyak digunakan ya. Metronidazole ini mekanisme kerjanya itu mengganggu sintesis protein ya, dan juga dengan cara dia merusak DNA ya. Jadi merusak DNA-nya sehingga protein tentunya tidak akan bisa dibentuk kalau gennya itu dirusak gitu ya. Kemudian kita masuk ke Trichomonas species ya. Trichomonas species yang dapat menghinggapi manusia ada 3 spesies di sini sebagai contoh. Pertama adalah Trichomonas tenax, merupakan parasit apatogen, jadi tidak menimbulkan penyakit. Hinggap di rongga mulut yang kotor, gigi berlubang. Ya, jadi di sini Trichomonas tenax ini banyak dijumpai pada orang-orang yang kurang memelihara kebersihan rongga mulutnya. Begitu ya, walaupun parasit ini apatogen tapi tentunya bisa juga menimbulkan gangguan-gangguan jika memang jumlahnya banyak gitu ya, dan higienis rongga mulutnya tidak dijaga ya, bisa menimbulkan gingivitis dan sejenisnya. Nah, ini bisa menular lewat alat makan dan minum gitu. Jadi bisa menular lewat air liur ya, menempel pada alat makan minum, kemudian pada droplet juga bisa menular. Kemudian Trichomonas hominis. Trichomonas hominis juga merupakan parasit yang apatogen, hidup di rongga usus besar. Jadi Trichomonas spesies ini merupakan juga bagian dari flora normal yang memang ada di rongga mulut ataupun juga di usus ya. Tetapi kembali lagi jika jumlahnya itu terlalu banyak maka tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan gangguan. Oleh karena itu pemeliharaan kebersihan dan higienitas dari rongga mulut ya tentunya harus kita pelihara ya, dengan sikat gigi 2 kali sehari minimal seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang patogen pada manusia itu adalah Trichomonas vaginalis. Nah, Trichomonas vaginalis ini bisa menyebabkan penyakit ya. Kalau Trichomonas tenax dan hominis tadi lebih pada tractus digestivus atau pada saluran cerna, sementara kalau yang Trichomonas vaginalis ini menyebabkan penyakit pada tractus urogenital ya, pada saluran kemih begitu ya. Ini adalah morfologi dari Trichomonas spesies. Jadi khusus untuk Trichomonas spesies ya, mereka tidak memiliki stadium kista. Jadi mereka hanya memiliki bentuk tropozoid saja. Gitu ya. Nah, sebagai ciri khas dari anggota flagellata, dia memiliki flagella anterior, kemudian juga flagella posterior. Kemudian dia memiliki undulating membrane ya, seperti selaput ya, seperti itu. Kemudian ada parabasal body, seperti inilah bentuknya. Kemudian untuk kita bahas lebih dalam untuk Trichomonas vaginalis, host spesiesnya adalah manusia. Kemudian penyakitnya adalah trichomoniasis vagina pada wanita ya, sesuai dengan nama spesies penyebabnya. Jadi namanya trichomoniasis vagina pada wanita, dan pada pria juga bisa menimbulkan prostatitis pada pria. Trichomonas vaginalis merupakan parasit kosmopolit, bisa kita temukan di banyak lingkungan. Lalu tidak memiliki bentuk kista ya, jadi hanya memiliki bentuk tropozoid saja. Tempat hidupnya adalah di vagina pada wanita, sementara pada pria bisa hidup di uretra dan prostat.
Trichomonas vaginalis ini hidup di mukosa ya, di mukosa vagina seperti itu ya, dan memakan bakteri dan leukosit pada daerah tersebut ya, sehingga karena aktivitasnya dalam memakan bakteri dan juga leukosit ya, seringkali kita temukan adanya gejala keputihan pada orang-orang yang menderita Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis ini tidak tahan terhadap suhu panas, terhadap pH asam, terhadap desinfektan, dan juga terhadap zat pulasan dan antibiotik ya. Jadi kita juga banyak menemukan produk-produk antiseptik untuk daerah kewanitaan misalnya. Nah, itu adalah untuk memelihara pH vagina supaya tetap dalam kondisi asam, sehingga mencegah pertumbuhan beberapa parasit patogen, salah satunya Trichomonas vaginalis. Tapi tentunya penggunaan antiseptik daerah kewanitaan juga jangan terlalu berlebihan, karena dapat mengganggu ekosistem dari flora normal yang ada di daerah tersebut begitu ya. Yang kita tahu juga bahwa flora normal juga berperan di dalam menjaga lingkungan ya di daerah tersebut, dan juga bisa juga menjadi barisan untuk menyerang patogen yang datang gitu. Jadi boleh menggunakan pembersih kewanitaan tetapi tidak terlalu berlebihan ya. Atau ada juga yang menganjurkan banyak mengkonsumsi yogurt ya, supaya pH asam daerah vagina itu tetap terjaga. Siklus hidup dari Trichomonas vaginalis. Jadi di sini penyakit Trichomonas vaginalis ini ditularkan atau ditransmisikan melalui hubungan seksual gitu ya, terutama pada suami istri gitu. Kemudian juga selain dari hubungan suami istri atau hubungan seks, itu juga bisa ditularkan dari toilet seat ya, dari toilet seat yang tidak bersih. Misalnya kalau di tempat umum gitu ya, toilet seatnya kurang dibersihkan dengan baik, dan kita tidak tahu apakah ada yang pernah terinfeksi Trichomonas vaginalis yang menggunakan toilet seat tersebut, yaitu bisa juga menjadi sarana penularan dari Trichomonas vaginalis. Atau misalnya dari penggunaan lap handuk ya yang juga tidak bersih, kemudian juga pengguna sanitasi dan higienitas dari daerah kewanitaan tersebut yang tidak dijaga, misalnya sering lembab gitu ya, dan kemudian juga tidak rajin mengganti begitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi sarana penularan dari Trichomonas vaginalis ini gitu. Nah, ini adalah jadi tropozoid pada vagina atau pada prostat ya, atau saluran urin, uretra. Kemudian dia akan membelah diri. Jadi si Trichomonas ini membelah diri secara pembelahan biner seperti bakteri ya, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya. Kemudian tropozoid di dalam vagina ataupun pada uretra itu bisa ditularkan dari wanita kepada pasangannya, dan juga sebaliknya seperti itu. Gejala klinis dari trichomoniasis vagina itu adalah terjadinya keputihan atau flor albus, kemudian rasa panas dan gatal pada vagina atau vulva, sekret encer. Jadi keputihannya itu berupa sekret encer, berbusa, berbau, berwarna kekuningan, dan juga ditemui banyak luka bekas garukan dan juga hiperemia pada vagina. Jadi karena menimbulkan rasa gatal, jadi seringkali digaruk dan menimbulkan lecet ya, hiperemia dan kemerahan pada daerah vagina. Bisa juga menimbulkan uretritis seperti itu. Kemudian pada pria bisa menimbulkan uretritis ya, peradangan pada uretra, kemudian prostatitis pada prostat, dan pada prostavesikulitis. Cara diagnosisnya adalah dengan ditemukannya parasit Trichomonas vaginalis di sekret vagina, uretra, prostat, dan urin. Untuk cara pengobatannya adalah diberikan metronidazol, baik diberikan secara oral ya, 2 kali 250 mg selama 5-7 hari untuk suami istri. Jadi kalau istrinya yang terinfeksi, maka suaminya juga harus diobati ya, supaya dua-duanya sama-sama pulih dulu atau bebas dari parasit tersebut. Dan untuk wanita bisa juga diberikan dalam bentuk ovula ya, ovula 500 mg. Ovula itu adalah tablet vaginal
ya 1 kali 1 selama 5 sampai 7 hari. Kemudian biasanya diberikan juga antiseptik untuk membersihkan vagina dan juga obat lokal ya, dalam hal ini obat topikal seperti bentuk salep gitu ya, untuk mengobati luka-luka ataupun iritasi akibat luka bekas garukan dan juga rasa gatal pada daerah sekitarnya begitu ya. Nah, biasanya dalam masa pengobatan ini ya sampai 7 hari, suami istri tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu. Jadi dituntaskan dulu pengobatannya selama 7 hari, kemudian kontrol kembali, ya baru setelah itu boleh melakukan lagi. Kemudian untuk prognosisnya atau kemungkinan sembuhnya adalah baik ya, jadi bisa sembuh. Baik, itu adalah untuk flagellata. Jadi untuk flagellata kita hanya memfokuskan pada Giardia lamblia dan Trichomonas vaginalis ya. Ada lagi tadi 2 Trichomonas yang lain walaupun apatogen, tapi silahkan boleh dipelajari juga. Dan untuk Leishmania serta Trypanosoma Ibu tidak akan membahas ya, karena di Indonesia itu hampir bisa dikatakan tidak ada kasusnya. Yang banyak terjadi adalah di benua Afrika gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke kelompok protozoa yang berikutnya, yaitu adalah Ciliata. Nah, dari namanya saja kita sudah bisa membaca bahwa protozoa ini dicirikan karena memiliki silia ya. Silia itu adalah bulu-bulu getar ya, rambut-rambut halus di sekeliling selnya. Ciliata dalam bahasa Latin, cilia itu artinya rambut kecil, sementara dalam bahasa Yunani, pora itu adalah gerakan. Jadi Ciliata itu adalah protozoa yang bergerak menggunakan silia atau bulu getar. Ciliata disebut juga infusoria karena biasanya hidup di dalam air buangan yang banyak mengandung zat organik. Morfologi dari Ciliata. Jadi Ciliata ini bergerak menggunakan silia atau rambut getar. Sebagian besar Ciliata ini berukuran mikroskopis, tetapi spesies yang terbesar berukuran 3 mm sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang. Silia terdapat pada seluruh permukaan sel atau hanya pada bagian tertentu. Silia ini membantu pergerakan makanan ke sitostoma. Jadi jika ada makanan di dekat sel protozoa Ciliata ini, maka silia tersebut membantu pergerakan makanan tersebut dan mengarahkannya ke sitostomanya ya. Kalau kita mungkin seperti ke mulutnya gitu ya. Nanti makanan yang terkumpul di sitostoma akan dilanjutkan ke sitofaring ya. Kalau kita kerongkongan gitu ya, di sini namanya sitofaring. Apabila telah penuh, maka makanan akan masuk ke dalam sitoplasma dan akan membentuk vakuola makanan. Bentuk tubuhnya tetap tidak berubah-ubah, menyerupai bulat, oval, trompet, dan sandal. Sel Ciliata ini memiliki 2 inti, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus memiliki fungsi vegetatif ya, atau dalam pertumbuhan sel, sedangkan mikronukleus memiliki fungsi reproduktif ya, yaitu pada proses konjugasi. Spesies Ciliata yang patogen bagi manusia tidak banyak ya. Salah satunya adalah Balantidium coli. Balantidium coli ini menyebabkan penyakit balantidiasis. Hospesnya bisa babi, sapi, dan juga manusia. Bentuk infektifnya adalah stadium kistanya. Daur hidup sama seperti protozoa yang lain, yaitu ada stadium kista dan juga stadium tropozoid ya. Sebagaimana kita tahu tadi, kista itu memang lebih bertahan di lingkungan luar ya, sehingga dia akan menjadi bentuk infektif yang dapat menginfeksi manusia yang lain gitu ya. Tempat hidupnya adalah di usus. Jadi Ciliata usus ya. Balantidium coli ini merupakan Ciliata usus dan ditransmisikan atau ditularkan melalui rute oral fekal. Ini adalah morfologi dari Balantidium coli. Ini adalah bentuk tropozoidnya. Ya, kita lihat dia memiliki silia di sekeliling selnya. Kemudian ini adalah bentuk kista ya. Nah, tadi dikatakan ada sitostoma. Jadi silia-silia ini berfungsi untuk menggerakkan makanan
ya, dan mengarahkannya ke sitostoma. Kalau sudah masuk ke sitostoma maka akan masuk ke sitofaring, kemudian masuk ke sitoplasma dan akan membentuk vakuola makanan gitu. Lalu dia juga memiliki makronukleus ya, dan juga mikronukleus gitu. Baik, ini adalah siklus hidup dari Balantidium coli. Seperti tadi disampaikan bahwa Balantidium coli merupakan parasit yang ditularkan melalui rute oral fekal, sehingga kita lihat ditularkan melalui feses ya, yang mengkontaminasi air. Di sini air ataupun tanah gitu ya. Nah, di sini adalah bentuk kistanya, dan ini tropozoid. Ya, kista banyak ditemukan di tinja padat, kalau yang tropozoid di tinja encer, tapi yang lebih infektif adalah bentuk kista karena dia bisa mengkontaminasi air, kemudian juga mengkontaminasi buah-buahan, sayur-sayuran ya yang tidak dicuci dengan baik, dan juga terkontaminasi oleh air yang mengandung kista dari Balantidium coli, serta juga dari air minum yang tidak diproses dengan baik, dan air tersebut juga terkontaminasi oleh feses manusia gitu ya. Baik, seperti protozoa yang lain ya, si Balantidium coli ini juga membelah diri secara pembelahan biner ya untuk memperbanyak dirinya. Gejala klinis dari Balantidiasis adalah tanpa gejala, dapat juga terjadi disentri, kemudian diare akut setiap 20 menit, terjadi juga konstipasi atau kesulitan buang air besar, ulceritis, peritonitis, dan juga uretritis. Ini adalah bentuk mikroskopik dari kista pada feses ya. Ini adalah bentuk mikroskopik dari kista Balantidium coli yang belum diwarnai. Kemudian ini adalah yang sudah diwarnai oleh trikrom, dan di sebelah kanannya adalah yang sudah diwarnai oleh eosin ya. Kita bisa lihat ini adalah stadium tropozoidnya bagian atas, bagian bawah adalah stadium kistanya. Untuk treatment dari Balantidiasis ya, kita bisa menggunakan tetrasiklin, salah satu antibiotik yang juga bisa efektif terhadap Balantidium coli, metronidazole ya, yang tadi sudah dijelaskan juga bisa digunakan dalam pengobatan baik itu giardiasis ya, Giardia lamblia, kemudian trichomoniasis vagina, juga dalam Balantidiasis ya. Jadi metronidazole ini banyak digunakan untuk terapi infeksi protozoa ya. Jadi kalian perlu ingat-ingat tentang metronidazole ini, karena yang paling umum digunakan dalam pengobatan protozoa untuk golongan amoeba, kemudian juga flagellata, juga ciliata ya. Nah, itu adalah metronidazole. Kemudian tambahan lagi adalah iodoquinol. Iodoquinol ini merupakan juga antiparasit yang bekerja dengan cara mengganggu sintesis protein, seperti itu ya. Nah, demikian untuk yang ciliata. Oke, satu lagi kita masuk ke rhizopoda ya, rhizopoda. Jadi tadi kan kelompok-kelompok protozoa itu ada amoeba itu atau disebut juga rhizopoda, kemudian flagellata tadi kita sudah bahas, dan tadi satu lagi ciliata ya. Untuk yang satu lagi sporozoa itu dibahas pada kuliah yang lain ya, seperti yang termasuk di dalamnya ada plasmodium, ada toxoplasma gitu ya. Tapi dalam kuliah kali ini kita hanya fokus membahas flagellata, ciliata, dan rhizopoda, khususnya yang banyak menimbulkan penyakit di manusia, terutama di masyarakat Indonesia. Baik, berikut adalah spesies rhizopoda. Jadi spesies rhizopoda ini sebenarnya merupakan spesies yang bersifat komensal, jadi merupakan penghuni asli gitu ya, merupakan flora normal pada manusia, baik itu di rongga usus besar maupun di rongga mulut ya. Untuk mikroba parasit yang untuk protozoa dari rhizopoda yang bersifat komensal ya, itu sifatnya apatogen, tidak menimbulkan penyakit. Contohnya yang di rongga usus besar adalah Entamoeba coli, Entamoeba dispar, Entamoeba hartmanni, Judamoeba butschli, di Entamoeba fragilis, Endolimax nana. Lalu di rongga mulut ada Entamoeba gingivalis ya.
Nah, satu rhizopoda yang non-komensal dan bersifat patogen, ini bisa menginfeksi di rongga usus besar, ini adalah Entamoeba histolytica. Jadi dari sekian banyak spesies rhizopoda, Entamoeba spesies ya, yang bersifat patogen itu adalah Entamoeba histolytica. Dan kita akan membahas lebih dalam tentang Entamoeba histolytica ini. Nah, Entamoeba histolytica ini hospes satu-satunya, ya the only one hospes itu adalah manusia. Jadi manusia merupakan satu-satunya hospes bagi Entamoeba histolytica. Penyakit yang diakibatkannya adalah amoebiasis atau disentri amoeba. Entamoeba histolytica ini terdistribusi secara kosmopolit dan terutama banyak ditemukan di daerah tropis dan beriklim sedang. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia juga merupakan daerah yang beriklim tropis, sehingga merupakan tempat yang sangat cocok ya bagi Entamoeba histolytica ini. Sebagaimana protozoa yang lain ya yang sudah kita bahas di yang sebelumnya ini, jadi Entamoeba histolytica juga memiliki bentuk tropozoid dan memiliki bentuk kista gitu ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian ini juga contoh penampakan yang lain yang dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron dari Entamoeba histolytica. Kemudian ini adalah hasil pengamatan morfologi selnya, baik untuk stadium tropozoid maupun stadium kistanya untuk beberapa jenis spesies Entamoeba. Ini Entamoeba histolytica, ada Entamoeba hartmanni, ada Entamoeba coli, Endolimax nana, Iodamoeba butzli, dan D. Entamoeba fragilis ya. Yang menjadi fokus kita sekali lagi adalah Entamoeba histolytica. Morfologi dan daur hidup dari Entamoeba histolytica. Jadi Entamoeba histolytica ini memiliki dua stadium dalam daur hidupnya, yaitu stadium tropozoid yang banyak ditemukan di dalam feses cair ya. Jadi dari beberapa materi ini kita bisa lihat bahwa tropozoid itu banyaknya ditemukan di feses yang cair, sementara kista banyak ditemukan di tinja yang padat. Dan ini merupakan bentuk diagnostik ya. Jadi untuk mendiagnosis dari penyakit yang diakibatkan Entamoeba histolytica ini, yaitu dengan menganalisis sampel feses. Kalau pada feses cair ditemukan tropozoid dari Entamoeba histolytica atau misalnya ditemukan kista dalam feses padat, maka bisa dipastikan orang tersebut terkena infeksi Entamoeba histolytica. Ini adalah kita lihat untuk siklus hidupnya. Jadi dari feses ya, orang yang terinfeksi fesesnya akan mengeluarkan juga tropozoid dalam tinja encer ataupun kista dalam tinja padatnya, dan bentuk yang merupakan bentuk infektif itu adalah kistanya. Nah, kista ini dapat mengkontaminasi air dan lain-lain gitu ya. Kemudian nanti akan termakan oleh manusia gitu. Ya, jadi dia bisa mengkontaminasi air. Tadi misalnya airnya digunakan untuk mencuci ataupun menyiram dari buah-buahan dan sayur-sayuran ya, ataupun meminum air yang terkontaminasi, atau misalnya bisa juga dari air kolam renang ya, bisa juga seperti itu. Bisa menjadi sumber penularan. Kita tidak tahu di air kolam renang itu yang digunakan oleh sekian banyak orang itu mengandung apa ya, tapi salah satunya bisa juga ditularkan dari situ. Kemudian Entamoeba histolytica ini hidup di dalam rongga usus ya. Nah, seperti ini dia memperbanyak dirinya itu adalah dengan pembelahan biner juga ya. Seperti itu. Baik, ini adalah bagaimana si Entamoeba histolytica itu menginfeksi gitu. Jadi Entamoeba histolytica ini dia cukup patogen yang cukup bisa menimbulkan gangguan yang serius ya. Kenapa? Karena selain dia hidup di dalam intestinal, dalam usus, dia juga bisa menginvasi ya. Jadi dia bisa menginvasi ataupun merusak dari dinding sel sel usus kita, dirusak dinding selnya, lalu dia akan mengikuti aliran darah dan dia bisa menginfeksi ke banyak organ ya. Misal ke hati ya. Kemudian bisa ke bisa ke tempat-tempat yang lain juga. Nanti kita bisa melihat di slide yang selanjutnya gitu ya. Jadi di sini kita lihat seseorang
manusia ya memakan kista ya dari makanan atau air yang terkontaminasi. Kemudian nanti akan menuju ke usus. Di dalam usus ini akan terjadi eksistasi. Eksistasi itu seperti kistanya menetas gitu ya, keluarlah tropozoid. Nah, setelah menjadi tropozoid, kemudian tropozoid bisa dikeluarkan lagi melalui feses gitu ya. Kemudian bisa juga si tropozoid ini infektif kista inform stool. Jadi ini dalam bentuk tinja tadi ya, tinja padat keluar bentuk kista ataupun tinja cair berbentuk tropozoid, atau juga misalnya kalau di usus intestinal ini dia juga bisa merusak ya dinding sel ususnya, permukaan dinding usus, kemudian dia akan mengikuti aliran darah dan menuju ke hati menyebabkan hepatic abscess gitu. Nah, ini beberapa gejala klinis dan juga patologi yang diakibatkan oleh entamoeba histolytica. Karena dia tadi bisa menginvasi atau menyerang keluar usus ya, maka bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah amebiasis intestinal atau amebiasis pada usus ya, amebiasis usus atau kolon. Di sini menyebabkan amebiasis kolon akut yang ditandai dengan nyeri perut, diare, tinja cair berlendir atau berdarah dengan frekuensi hingga 10 kali per hari, kadang disertai demam. Kurang nafsu makan, kemudian juga ditemukan darah pada tinja dengan sedikit leukosit dan tropozoid dari entamoeba histolytica. Atau gejala lainnya adalah amebiasis kolon menahun yang ditandai dengan diare diselingi dengan konstipasi dan gejalanya bersifat kambuhan. Sementara untuk amebiasis yang di luar usus ya atau ekstraintestinal, di sini stadium tropozoidnya ini bersifat invasif di usus besar. Tadi invasif tuh dia bisa merusak ya dinding ususnya. Kemudian dia ikut aliran darah, bisa menginvasi ke jaringan yang lain. Dia bisa mengganggu atau menimbulkan gejala klinis pada hati, pada paru, pada otak ya, juga pada kulit dan juga pada vagina. Nah, di sini ditampilkan perbedaan antara disentri yang disebabkan oleh amoeba dengan disentri yang diakibatkan oleh bakteri yang berbentuk basil, sehingga di sini disebutnya disentri amoeba untuk yang disebabkan entamoeba histolytica versus disentri basiler yang disebabkan oleh bakteri yang berbentuk basil yaitu Shigella dysentery ya. Jadi disentri ini bisa disebabkan oleh amoeba, bisa juga oleh bakteri. Bagaimana membedakan antara disentri amoeba dengan disentri oleh bakteri ya, walaupun ini bukan ranah kita untuk mendiagnosis ataupun juga mengecek gitu ya. Nah, tapi tidak ada salahnya kita pelajari juga gitu ya. Yang warna biru adalah untuk disentri amoeba dan yang berwarna hijau adalah untuk disentri basiler. Nah, pada disentri amoeba ini disebabkan oleh parasit invasif yang namanya entamoeba histolytica. Sedangkan disentri basiler disebabkan oleh bakteri yang namanya adalah Shigella species. Kemudian untuk disentri amoeba, pasien akan memiliki 6-8 episode ya untuk buang air besar gitu ya per hari. Sedangkan kalau yang disentri basiler itu bisa antara 10 kali ya per hari. Kemudian jumlah fesesnya pada disentri amoeba ini sangat banyak ya, jadi banyak sekali keluar fesesnya, feses cair. Sementara pada disentri basiler itu keluarnya cuma sedikit-sedikit gitu. Kemudian pada amoeba disentri, di sini warna fesesnya itu berwarna gelap ya, dan baunya luar biasa gitu ya. Jadi berwarna gelap karena tadi kan bisa mengandung darah ataupun juga leukosit dan memiliki bau yang sangat menyengat gitu ya. Sementara pada disentri basiler ini keluarnya itu disentrinya berupa darah segar ya, darah segar dan tidak berbau gitu. Kemudian pada disentri amoeba, red blood cell atau sel darah merah itu menyatu dengan eosinofil ya, sel darah putih, dan juga bisa dilihat pada stoolnya atau pada fesesnya. Nah, sedangkan pada yang disentri basiler itu ditemukan sel darah merah segar dan sedikit eosinofil
banyak sel pus dan makrofaga. Nah, kemudian untuk treatmentnya, kalau disentri amoeba itu di treatment menggunakan antiprotozoa ya, tapi kalau disentri basiler di treatment dengan antibiotik. Maka dalam hal ini perlu ditegakkan diagnosis yang tepat, apakah disentri yang dialami oleh seorang pasien itu diakibatkan oleh protozoa atau diakibatkan oleh bakteri, karena akan menentukan treatment yang diberikan, apakah menggunakan antiprotozoa seperti metronidazole atau menggunakan antibiotik karena untuk membunuh bakteri gitu ya. Bagaimana cara diagnosisnya? Tadi dengan melakukan pemeriksaan mikroskopik ya, ditemukan tropozoid dari Entamoeba histolytica pada feses yang encer, ataupun ditemukan kista dari Entamoeba histolytica di kista yang padat. Lalu pemeriksaan serologi, deteksi antibodi, deteksi antigen, dan juga menggunakan PCR, polymerase chain reaction, di mana di sini akan diisolasi gen spesifik dari Entamoeba histolytica. Kemudian dilakukan PCR untuk memperbanyak konsentrasi gen spesifik tersebut, dan kemudian dideteksi apakah gen ini memang spesifik untuk Entamoeba histolytica atau yang lain, seperti itu ya. Untuk pengobatannya, di sini bisa dilihat ada amebisit luminal. Luminal itu untuk amebiasis yang terjadi di saluran cerna dalam usus. Bisa digunakan di Loxanida furoat, di iodoquinol, dan paramomisin. Sementara untuk amebisit jaringan bisa digunakan 5-nitroimidazol, metronidazol, tinidazol, seknidazol, kloroquine, dan dihidroemetin gitu ya. Jadi kita bisa lihat metronidazol ini ada di beberapa penyakit akibat parasit protozoa ya, menjadi obat pilihan di dalam beberapa infeksi protozoa. Ini adalah dosis-dosisnya untuk metronidazol, tinidazol, iodoquinol, paramomisin, dan juga di Loxanida furoat ya, silakan diperhatikan. Dan untuk pencegahannya, jadi perlu dipelihara atau dijaga ya higiene perorangan, misalnya cuci tangan sesudah buang air besar dan sebelum makan. Cuci tangan menggunakan sabun ya, kalau hanya dengan air mengalir khawatir patogen-patogennya tidak tersapu ya, karena sabun itu kan berfungsi sebagai surfaktan, dia mengikat molekul-molekul lemak dan juga patogen-patogen ya, kuman-kuman yang ada, karena kan kita tahu kuman-kuman itu dinding selnya ada lemaknya gitu ya, jadi dia akan mengikat lemak, kemudian juga menurunkan tegangan permukaannya, dan setelah kita gosok-gosok ya dengan scrubbing, maka akan ikut tercuci ketika kita membersihkan tangan kita dengan air. Kemudian sanitasi lingkungan, masak air sampai mendidih sebelum diminum, cuci sayuran dan buah-buahan dengan bersih atau perlu memasaknya sebelum dimakan, lalu buang air besar itu harus di jamban di toilet yang memang layak gitu ya, jangan buang air besar di sungai, buang air besar di tanah gitu, karena itu menjadi sumber penularan infeksi bagi orang lain. Kemudian tidak menggunakan kotoran manusia sebagai pupuk. Lalu tutup makanan yang akan dihidangkan, buang sampah di tempat sampah. Baik ya, demikian yang bisa disampaikan untuk kuliah parasitologi yang meliputi tadi parasit flagellata, kemudian ciliata, dan rhizopoda. Terima kasih untuk perhatiannya. Demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.